Salam sejahtera bagi kita semuanya. Rekan-rekan yang terkasih, saat ini saya mau menjelaskan ajaran tentang manusia yang membahas tentang hakikatnya sebagai makhluk sosial. Sebagai presentasi video pembelajaran bagi mahasiswa yang saya ajar di kelas agama Kristen, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Pariwisata Internasional. Sebelum kita masuk pada poin-poin yang menjadi landasan pemahaman kita akan hakikat manusia sebagai makhluk sosial, perlu kita ketahui bahwa manusia acap kali dijuluki makhluk sosial atau homo socius. Ia tidak didesain untuk hidup sendiri dan menyendiri. Maksudnya ialah bahwa setiap orang, mau tidak mau, suka tidak suka, dia harus berinteraksi dengan sesamanya. Setiap orang butuh kehadiran pihak lain dalam hidupnya. Kita hidup bukan oleh dan untuk diri kita sendiri, melainkan oleh dan juga untuk orang lain. Sejak awal penciptaan di dalam kitab Kejadian, sangat jelas disampaikan bahwa Tuhan sudah mengingatkan pentingnya untuk mencermati akan hal ini. Oleh karena itu, setidaknya ada dua landasan bagi kita untuk bisa memahami bahwa manusia secara hakikatnya adalah makhluk sosial, yaitu pertama melalui kesaksian Alkitab. Alkitab memberi kesaksian bahwa pada awalnya di Taman Eden hanya ada Adam seorang diri. Itu berarti segala aktivitas hidupnya dilakukan seorang diri. Hidup sendiri, bekerja sendiri, makan dan tidur sendiri, serta makin banyak hal yang dijalani dalam kesendiriannya. Hari demi hari, segala aktivitasnya dijalani tanpa ada yang menolongnya. Tentu hidupnya terasa hampa, sepi, dan serasa ada yang kurang. Dan Allah saat memahami tentang pergumulan Adam tersebut. Selanjutnya kita menyaksikan dalam kitab Kejadian, Tuhan Allah berfirman, "Tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia." Lalu Allah menciptakan segala binatang hutan dan segala burung-burung di udara, lalu membawanya semuanya itu kepada manusia untuk melihatnya. Tetapi bagi dirinya sendiri, ia tidak menjumpai penolong yang sepadan dengan dia. Kemudian Allah mengambil salah satu rusuk dari Adam dan dibangunnyalah seorang perempuan, lalu dibawanya kepadanya. Manusia itu tidak baik kalau sendirian. Mengapa? Karena sejatinya kita diciptakan sebagai makhluk sosial dan bukan sebagai makhluk individu. Ia butuh penolong, ia butuh teman dalam berpikir dan dalam bekerja. Ia butuh teman berbagi dalam suka maupun duka. Itu sebabnya Tuhan mengatakan bahwa sendirian itu tidak baik. Bukan salah, bukan tidak boleh, tetapi tidak baik. Oleh karena itu manusia semestinya senantiasa berusaha dan harus mampu untuk menjalin hubungan atau ikatan kerjasama dengan orang lain demi kelangsungan hidupnya, khususnya dalam mewujudkan impian-impiannya. Nah, kodrat itulah yang mendorong manusia untuk selalu berusaha mencari pihak yang dianggapnya dapat menolongnya. Dalam interaksi sosial tersebut, manusia melakukan proses seleksi untuk mencari partnernya karena tidak semua orang bisa diajak bekerja sama. Landasan kedua, manusia disebut sebagai makhluk sosial juga didasarkan dari istilah manusia itu sendiri. Manusia disebut manusia karena ia hidup dalam relasi dengan manusia lainnya. Jika manusia hidup sendiri di tengah hutan belantara, tidak dalam relasi dengan manusia lainnya, bisa terjadi ia tidak lagi disebut
dan atau dimaknai sebagai manusia. Aspek spesifik lainnya, manusia disebut sebagai makhluk sosial karena ia dianugerahi akal budi, pikiran, kecerdasan, sense of history, sense of love, dan sebagainya sebagai penghubung dengan sesama manusia lainnya. Tetapi yang amat jelas adalah bahwa manusia memiliki pri-kemanusiaan dan mempunyai sentuhan kemanusiaan. Itulah yang membedakan manusia dari makhluk-makhluk lainnya. Dalam berinteraksi dengan manusia lain dengan keragaman dan kebinekaan latar belakang, peran sentuhan kemanusiaan menjadi amat penting. Ketiadaan sentuhan kemanusiaan dalam proses-proses berinteraksi hanya mendegradasikan manusia menjadi makhluk robotik. Oleh karena itu, aspek-aspek yang sudah disebutkan sebelumnya dan sentuhan kemanusiaan memberi spirit kepada setiap manusia, sehingga hakikatnya sebagai manusia dan juga atau makhluk sosial mewujud nyata dan bisa disaksikan banyak orang. Sentuhan kemanusiaan bisa memberi nafas dan energi bagi orang lain untuk bisa saling berkaitan dengan manusia lainnya, bahkan menolong, mengasihi, dan juga membantu. Misalnya Lee John Rak adalah pastor Korea Selatan yang membuat baby box. Dia dan istrinya menyediakan kotak di sisi rumahnya yang berfungsi sebagai penyimpanan untuk bayi yang tidak diinginkan orang tuanya. Banyak dari mereka memiliki cacat fisik atau mental. Beberapa bayi ini juga ditinggalkan oleh ibu remaja yang takut dampak sosial seperti pengusiran dari sekolah atau keluarga. Tujuan Lee Jo Rak membuat baby box untuk menghentikan banyaknya bayi yang ditelantarkan atau dibuang di tempat yang tidak seharusnya. Kisah heroik Lee pun telah dibuat dalam film dokumenter dengan judul The Drop Box. Tentu apa yang dilakukan pastor ini adalah karena ada aspek-aspek yang dianugerahkan Allah sebagai makhluk sosial sebagaimana yang tadi sudah disebutkan, dan tentunya ada sentuhan kemanusiaan yang menjadi dasar kuat dari karakter makhluk sosial. Tapi perlu kita ketahui juga bahwa ada banyak problem saat ini yang menghilangkan hakikat kemanusiaan sebagai makhluk sosial. Dalam dunia yang berangkat garang, keras, sangar dengan banyak orang di era digital yang cenderung makin robotik, membuat sentuhan kemanusiaan, human touch, semakin meredup. Sebagai contoh yang tertuang dalam video berikut, mari kita simak bersama.
Rekan-rekan yang dikasihi, dari contoh tersebut kita melihat banyak dan mungkin kita di dalamnya sadar atau tidak sadar hakikat kita sebagai makhluk sosial kini berubah menjadi makhluk individual yang sangat ignoran. Padahal jika sikap ignoran menjadi sesuatu yang kita utamakan, kedepankan, maka mungkin tidak ada perdamaian sejati. Oleh karena itu manusia sebagai makhluk sosial tidak boleh ignoran, tak peduli, tak mau tahu, tak mau ikutan. Manusia sebagai makhluk sosial harus peduli. Karena itu hakikatnya harus cari tahu, harus melakukan sesuatu agar dunia menjadi ramah dan manusiawi. Oleh karena itu agama Kristen telah sangat jelas mengajarkan bahwa di antara sesama umat manusia kita harus saling mengasihi, peduli, saling tolong menolong, dan saling respect. Kita mengasihi sesama karena ia adalah manusia dan kita adalah juga manusia. Bukan karena ia sekampung, semarga, seiman, separtai, sekampus, sekantor, sesuku dan sebagainya. Kita mengasihi tanpa syarat. Kita mengasihi karena kita diamanatkan oleh agama. Harus mengasihi dan peduli. Mari kita mengasihi dan peduli kepada setiap orang, karena itulah hakikat kita makhluk sosial. Demikian, terima kasih.